teman-teman semua, dalam video ini saya akan membahas materi tentang korelasi dan koefisien determinasi, yaitu dua konsep penting dalam statistik yang sering digunakan dalam penelitian. Di materi ini akan dibahas mulai dari pengertian variabel, arah dan kekuatan hubungan, serta bagaimana menghitung koefisien korelasi dan determinasi. Dalam belajar ilmu statistika, kita mungkin sering dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan seperti apakah jam belajar memengaruhi nilai ujian? Atau apakah frekuensi bermain gadget berhubungan dengan kualitas tidur? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu variabel. Jadi secara sederhana, variabel adalah karakteristik atau sifat dari suatu objek atau individu yang dapat diukur atau diobservasi, dan nilainya dapat bervariasi. Variabel-variabel ini kemudian dianalisis untuk dilihat apakah ada hubungan atau keterkaitan antar perubahannya. Secara umum, variabel itu dibagi menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, di mana dua variabel ini adalah dua jenis variabel utama yang saling berkaitan. Nah, di sini akan dibahas ya terkait dengan dua jenis variabel tersebut. Yang pertama ada variabel bebas atau independent variable, atau yang biasa disebut juga sebagai variabel X, di mana variabel X ini adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan. Contohnya seperti jumlah jam belajar, intensitas olahraga, atau tingkat stres. Kemudian yang kedua ada variabel terikat atau dependent variable, atau yang biasa disebut juga sebagai variabel Y. Variabel Y ini adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel bebas. Contohnya seperti nilai ujian siswa itu bisa dipengaruhi oleh jumlah jam belajar. Berat badan itu bisa dipengaruhi oleh intensitas olahraga, atau kesehatan mental itu juga bisa dipengaruhi oleh tingkat stres. Nah, kalau dalam penelitian, variabel X itu berada di awal judul teman-teman atau bagian depan, dan variabel Y itu berada di bagian akhir atau belakang judul. Contoh sederhananya seperti ini. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada perusahaan X. Nah, gaya kepemimpinan ini merupakan variabel X-nya. Sedangkan kinerja karyawan ini adalah variabel Y-nya, karena dia disebabkan atau dipengaruhi oleh variabel X yang merupakan gaya kepemimpinan. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah punya dua variabel, kita nggak cuma berhenti di menduga aja. Kita perlu tahu, apakah memang benar ada hubungan di antara keduanya. Apakah semakin tinggi variabel X, variabel Y juga ikut naik atau malah turun? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan itu, kita membutuhkan sebuah alat ukur statistik yang bisa menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antar variabel. Dan disinilah konsep korelasi masuk. Jadi, korelasi itu adalah ukuran statistik yang menunjukkan sejauh mana dua variabel bergerak bersama. Jika perubahan dalam satu variabel diikuti oleh perubahan yang konsisten dalam variabel lainnya, maka kedua variabel tersebut bisa dikatakan berkorelasi. Korelasi itu bisa bersifat positif, negatif, atau nol. Nah, dengan korelasi kita bisa menjawab nih, apakah dua variabel saling berhubungan, seberapa kuat hubungannya, dan apakah hubungannya positif atau negatif. Namun, penting untuk diingat teman-teman, bahwa korelasi itu tidak berarti kausalitas atau sebab akibat. Hanya karena dua variabel berkorelasi, tidak berarti bahwa satu variabel menyebabkan perubahan pada variabel lainnya. Korelasi itu hanya menunjukkan bahwa ada hubungan antara kedua variabel. Nah, kalau kita ingin mengetahui apakah satu variabel berhubungan dengan variabel lain, maka kita perlu memahami dua hal, yaitu arah hubungan dan kekuatan hubungan. Dalam korelasi, arah hubungan menunjukkan bagaimana arah perubahan nilai antara dua variabel. Arah hubungan ini ada tiga jenis. Yang pertama, hubungan positif atau searah, yaitu ketika satu variabel naik, variabel lainnya juga ikut naik. Contohnya seperti semakin banyak jam belajar, maka semakin tinggi nilai ujian. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, hubungan negatif atau berlawanan arah, yaitu ketika satu variabel naik, variabel lainnya justru turun. Contohnya seperti semakin tinggi tingkat stres, maka semakin rendah kualitas tidur. Dan yang ketiga, tidak ada hubungan, yaitu ketika perubahan pada satu variabel tidak mempengaruhi variabel lainnya. Contohnya seperti model rambut itu tidak berpengaruh pada nilai ujian. Kemudian ada kekuatan hubungan, di mana kekuatan hubungan ini menggambarkan seberapa erat keterkaitan antara dua variabel. Kekuatan hubungan ini diukur dengan angka yang disebut koefisien korelasi atau yang biasa disimbolkan dengan R,
R kecil ya, yang nilainya itu berkisar antara -1 sampai +1. Koefisien korelasi yang paling umum digunakan adalah koefisien korelasi Pearson. Nah, di sini untuk rumusnya adalah R sama dengan jumlah dari hasil kali selisih X sub I dikurangi rata-rata X dengan selisih Y sub I dikurangi rata-rata Y dibagi dengan akar dari hasil kali jumlah kuadrat selisih X sub I dengan rata-rata X dan jumlah kuadrat selisih Y sub I dengan rata-rata Y. Nah, di sini ada penjelasan dari rumusnya dan juga cara menghitungnya. Namun rumus ini tidak perlu dihafal, karena rumus ini itu hanya rumus dasar atau rumus statistik murni berdasarkan deviasi nilai tiap data terhadap rata-rata atau mean. Jadi rumus ini itu digunakan saat perhitungan manual untuk sampel kecil dan ketika sudah diketahui nilai rata-rata atau mean dari X dan Y-nya. Nah, berikut ini ada tabel yang berisi interval nilai R yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan. Jadi semakin mendekati +1, maka hubungannya positif dan kuat. Semakin mendekati -1, hubungannya negatif dan kuat. Semakin mendekati 0, hubungannya lemah atau tidak ada. Jadi intervalnya itu dari -1 sampai +1 ya teman-teman. Jadi simpelnya, semakin nilai R mendekati 1 atau -1, maka hubungan antar variabel itu makin kuat. Kalau makin dekatnya ke 0, berarti makin lemah atau bahkan tidak saling berhubungan. Jadi, lewat nilai R ini, kita bisa menilai nih, apakah dua variabel itu benar-benar punya keterkaitan yang signifikan atau tidak. Oke, setelah kita memahami bagaimana nilai R bisa menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antar dua variabel, sekarang saatnya kita membahas bagaimana sih cara mendapatkan nilai R itu. Nah, disinilah kita masuk ke bagian yang disebut koefisien korelasi linear sederhana. Koefisien korelasi linear sederhana adalah jenis korelasi yang paling dasar dan paling umum digunakan. Disebut sederhana karena hanya melibatkan dua variabel saja, yaitu satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Misalnya nih, kita ingin tahu apakah jumlah jam belajar berhubungan dengan nilai ujian siswa, dan hasil perhitungan itu menunjukkan bahwa R sama dengan 0,75. Artinya ada hubungan yang kuat dan positif antara keduanya. Nah, di sini rumusnya adalah R sama dengan N dikalikan jumlah XY dikurangi jumlah X dikalikan jumlah Y dibagi dengan akar dari N dikalikan jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X dikuadratkan dikali N dikalikan jumlah Y kuadrat dikurangi jumlah Y dikuadratkan. Nah, di sini ada penjelasan rumus dan cara menghitungnya juga. Namun, rumus ini juga tidak perlu dihafal ya, karena sebenarnya rumus ini sama dengan rumus yang pertama. Hasilnya sama, hanya saja rumus yang ini versi yang lebih praktis untuk perhitungan data mentah. Jadi, biasanya untuk pengaplikasian di Excel atau SPSS. Jadi, kita tidak perlu tahu dulu nilai rata-rata X dan Y, dan bisa langsung pakai jumlah data, jumlah X, Y, XY, X kuadrat, dan Y kuadratnya itu juga bisa langsung dihitung. Nah, yang selanjutnya ada koefisien korelasi linear berganda. Kalau dalam korelasi sederhana, kita hanya melihat hubungan antara dua variabel, maka dalam korelasi berganda, kita melihat hubungan antara satu variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. Korelasi berganda digunakan ketika kita menyadari bahwa satu faktor saja tidak cukup untuk menjelaskan suatu fenomena. Contoh kasus, kita ingin meneliti apa saja yang mempengaruhi prestasi akademik siswa. Ini variabel Y-nya ya. Kemudian peneliti menduga bahwa ada variabel X1 jumlah jam belajar, variabel X2 intensitas mengikuti les, variabel X3 kualitas tidur, dan ketiganya diperkirakan punya pengaruh terhadap variabel Y. Setelah dihitung, hasil korelasi bergandanya adalah 0,85. Artinya, ada hubungan yang sangat kuat secara keseluruhan antara gabungan X1, X2, X3 terhadap Y. Nah, baik korelasi sederhana maupun berganda, keduanya itu membantu kita mengetahui dan mengukur secara pasti apakah hubungan antar variabel itu positif atau negatif, terus seberapa kuat hubungan tersebut berdasarkan nilai korelasi sederhana atau korelasi berganda. Jadi, R kecil itu untuk korelasi sederhana ya, dan yang R besar itu digunakan untuk korelasi berganda.
Nah, ketika korelasi berganda digunakan, kita juga bisa mengukur koefisien determinasi atau R kuadrat untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gabungan X terhadap Y. Ini akan dibahas selanjutnya ya. Nah, setelah kita membahas korelasi, baik korelasi sederhana maupun berganda, terus kita juga sudah memahami arah dan kekuatan hubungan antar variabel, sekarang saatnya kita mendalami apa arti dari hubungan tersebut. Artinya begini, kalau kita sudah tahu bahwa variabel X berhubungan dengan variabel Y, kemudian muncul pertanyaan berikutnya, seberapa besar pengaruh X terhadap Y? Seberapa banyak perubahan pada Y bisa dijelaskan oleh X? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita membutuhkan yang namanya koefisien determinasi. Jadi, koefisien determinasi itu adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa besar proporsi variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X. Jika korelasi menjelaskan arah dan kekuatan hubungan, maka koefisien determinasi menjelaskan seberapa banyak hubungan itu berpengaruh. Secara sederhana, koefisien determinasi adalah persentase kontribusi variabel bebas dalam menjelaskan perubahan pada variabel terikat. Rumus dasarnya itu R kuadrat sama dengan R kuadrat. Misalnya, kita sedang meneliti hubungan antara jumlah jam belajar dengan nilai ujian siswa. Kita telah menghitung nilai koefisien korelasinya itu 0,70. Maka R kuadrat sama dengan 0,70 kuadrat sama dengan 0,49 sama dengan 49%. Artinya sebanyak 49% perubahan nilai ujian dapat dijelaskan oleh jumlah jam belajar. Sisanya yang 51% itu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak kita ukur, seperti motivasi, suasana belajar, kecemasan, dan sebagainya. Di sini ada beberapa catatan penting. Yang pertama, koefisien determinasi itu tidak bisa negatif karena dia hasil pangkat dari R korelasi sederhana. Yang kedua, nilainya antara 0 dan 1 atau sering juga ditulis 0% sampai 100%. Kemudian yang ketiga, koefisien determinasi tidak memberitahu arah hubungan, positif atau negatif. Dia hanya memberitahu seberapa besar pengaruhnya. Kemudian yang terakhir, untuk regresi atau analisis prediktif, koefisien determinasi sangat penting sebagai indikator kekuatan model prediksi. Nah, teman-teman, ini adalah cara menghitung koefisien korelasi menggunakan Excel. Pertama-tama, kita siapkan dulu data X dan Y-nya. Contohnya seperti data jumlah biaya di kolom A dan penjualan di kolom B. Setelah itu, kita klik data di bagian atas. Lalu kita klik data analisis, lalu scroll dan pilih fungsi correlation. Setelah itu kita klik OK, lalu input range-nya kita pilih dari header sampai ke bawah. Lalu karena pakai header kita pilih label in first row, dan karena di halaman yang sama jadi kita pilih output range. Setelah itu, kita klik OK, dan muncul hasilnya ya, teman-teman. Seperti ini. Oke, semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.